A campus from the best city in Indonesia, a city with a long history of struggle and heroism. Welcome to Universitas Negeri Surabaya, a university with superior accreditation. Sebagai seorang generasi milenial atau generasi Z, sudah tentu kita tidak asing dengan perkembangan media sosial. Di berbagai platform, kita sudah sering mendengar istilah speak up yang berkaitan dengan pelecehan seksual. Lantas, bagaimana seorang mahasiswa menanggapi isu ini yang terjadi di lembaga pendidikan? Hari ini saya Dia Puspita akan ngobrol bersama Kak Fitri dari mahasiswa Universitas Negeri Surabaya. Let's welcome Kak Fitri. Halo Kak Fitri. Halo. Selamat pagi. Pagi. Wah, terlihat sangat semangat nih Kak Fitri. Kabarnya gimana nih? Baik-baik aja atau mungkin sedikit meriang atau mungkin apa? Alhamdulillah dalam keadaan yang sehat, baik, dan dilancarkan segala aktivitasnya sama yang luas. Alhamdulillah, mungkin dalam keadaan semangat juga ya Kak Iya. Fitri ya. Nah, pagi hari ini kita juga ngobrol permasalahan yang mungkin sedang hangat ya terjadi di lembaga pendidikan, baik perguruan tinggi, SMA, SMP maupun jenjang pendidikan yang lain ya Kak Fitri. Iya. Nah, seperti yang saya tahu nih bahwa Kak Fitri adalah salah satu relawan dari Satgas PPKS di wilayah UNESA ini. Nah, saya kepo nih Kak, kira-kira hal yang melatar belakangi Kak Fitri untuk memutuskan terjun dan mendaftar ini apa kira-kira? Oke. Jadi awalnya kan gini, ketika Satgas membuka open recruitment relawan, saya tergugah untuk mendaftar karena mungkin teman saya pernah curhat, beberapa teman itu curhat ke saya terkait permasalahannya dengan lawan jenisnya, mungkin pacarnya atau teman laki-lakinya. Akhirnya kan saya harus memahami, saya harus bersikap bagaimana sih kalau teman saya ada yang digitukan gitu loh. Oke, jadi berawal dari mungkin kasus ini menimpa teman terdekat dari Kak Fitri, kemudian ada inisiatif gitu ya, dan juga empati bagaimana sih cara membantu gitu ya, dan memutuskan akhirnya untuk terjun menjadi relawan ini. Oke, nah sebagai relawan ya Kak Fitri ya, kira-kira seberapa jauh sih pemahaman kemudian wawasan Kak Fitri terkait dengan pelecehan seksual ini sendiri? Untuk terkait dengan pelecehan seksual itu mungkin saya juga berpacu pada Permendikbudristek ya, ada beberapa kekerasan seksual, mungkin itu verbal maupun non verbal. Kebanyakan kalau yang saya ketahui teman-teman itu secara verbal, mungkin dia di chat atau di telepon dengan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan, seperti itu sih. Oke, berarti perkembangan media sosial mungkin Instagram, Twitter itu juga Sangat berpengaruh. ya, karena kan melalui verbal kata-kata gitu ya Kak Fitri ya. Nah, lalu mungkin dalam kurun waktu 5 tahun terakhir nih, masih ada nggak sih Kak teman terdekat atau mungkin orang-orang terdekat dari Kak Fitri yang masih curhat nih, misal habis kena kasus atau mungkin sedang bermasalah dalam pelecehan seksual ini sendiri? Kalau kena kasus sih kebanyakan teman yang curhat ke saya itu korban ya, korban dari bahkan korban dari kasus yang sedang ditangani dari Satgas Unesa sendiri. Ternyata teman saya gitu. Dari situ teman itu saya sebenarnya nggak tahu kalau dia korban. Tapi ketika kita bertemu di salah satu event, dia bilang itu saya Mbak, gitu. Mungkin ketika mendengar hal itu mungkin Mbak Fitri juga merasakan sedih gitu ya. Banget. Kalau sedihnya itu karena kita sesama perempuan ya Mbak. Bahkan kamu pun juga ketika ada temanmu yang menjadi korban itu hatinya bagaimana, kita juga merasakan dilecehkan bagaimana. Mungkin mendapatkan perilaku lain yang itu menyimpang ke arah pelecehan seksual itu sendiri. Nah Mbak Fitri, dari mungkin curhatan teman-teman Mbak Fitri nih, kira-kira pada momentum seperti apa sih pelecehan tersebut itu terjadi? Mungkin yang saya ketahui kasus ini ketika sedang kuliah online ya Mbak. Mungkin si korban ini dia sering aktif dalam
perkuliahan, sering tanya atau sering menyalakan kameranya pada saat Zoom. Akhirnya kan pelaku ini menyorot dia gitu. Oh, anak ini kok gini ya, anak ini aktif dan mungkin dia juga cantik. Gitu. Oke, berarti padahal seharusnya hal positif seperti ini tuh justru disalahgunakan. Kayak misal kelas online kan sudah seharusnya para mahasiswa itu mungkin menyalakannya kamera dan juga aktif bertanya atau menjawab gitu. Namun ini justru menjadi wadah dari pelecehan seksual ini sendiri. Nah, Mbak Fitri, berarti kalau gitu untuk tempatnya ini sendiri berarti didominasi di luar atau di dalam kampus? Kalau di luar atau di dalam kampus kita membicarakannya banyak sekali ya Mbak. Di luar itu juga banyak. Kalau di kampus sebenarnya ada. Baik itu dari segi dosen, tendi, atau dari mahasiswa sendiri. Tetapi kalau dari mahasiswa sendiri kan kalau kita lagi guyonan sama teman, itu tidak sadar kan kalau itu sebenarnya itu kekerasan seksual. Kayak gitu sih. Kesadarannya mahasiswa, kesadarannya teman-teman itu belum sampai kalau itu kekerasan seksual gitu loh. Kadang-kadang juga sulit. Karena tidak sadar gitu Tidak ya. sadar, iya. Jadi di luar kampus banyak, kalau di luar kampus seperti kalau mbaknya lewat mungkin terus disapa, tapi disapanya dalam hal yang kayak menggoda, Ya, intonasinya yang mungkin apa ya mengarah ke pelecehan seksual seperti itu. gitu sih. Oke, Mbak Fitri. Nah, dari kekerasan maupun pelecehan yang dilakukan oleh si pelaku ini, ada nggak sih faktor yang memicu dari pelaku ini? Kenapa kok melakukan itu ke korban? Karena kan mungkin ada kekerasan maupun pelecehan yang dilakukan secara random atau yang udah menjadi target sasaran sejak lama. Oke. Mungkin dari penampilan ya, Mbak ya. Dari penampilannya si korban yang menggugah si pelaku untuk melakukan pelecehan kepada dia. Mungkin dari segi penampilan, dari segi gaya bicaranya. Mungkin si korban awalnya menggoda, itu kan juga bisa sih. Iya. Secara tidak langsung dia tidak sadar kalau dia menggoda. Sekali kayak gitu sih. Berarti harus ada kesadaran diri juga agar tidak menjadi sasaran dari predator pelecehan seksual ini sendiri. Nah, dari beberapa tindakan pelecehan seksual ini, Mbak Putri, kira-kira apa sih yang biasanya dialami oleh korban? Apakah ini menyangkut terkait dengan fisik atau justru psikologisnya? Kalau di saya, di teman saya itu lebih ke psikologi. Dia kayak trauma melihat orang begitu. Bahkan ketika papasan pun dia merasa takut, badannya gemetar. Terus kenapa sih kok aku harus ketemu lagi? Akhirnya kan momen-momen itu teringat kembali gitu loh. Padahal itu mungkin bukan momen yang mengenakan, Iya, membuat tidak nyaman si korban ini sendiri. Nah, dari adanya trauma itu yang dirasakan oleh korban, ada nggak sih Kak Fitri mungkin penanganan dari korban sendiri, misal memiliki kesadaran untuk pergi ke psikolog atau mungkin justru melakukan perawatan yang lainnya, atau justru ya udah didiamkan gitu aja di rumah? Untuk dari korban sendiri sih mungkin curhat sama teman itu kan mengurangi rasa takutnya, mengurangi bebannya dia ya. Ketika kita mendengarkan sebagai pendengar yang baik lah, sebagai pendengar yang baik tanpa memberi solusi, itu pun sudah mengurangi gitu. Jadi kita menjadi teman seperti kita teman sebaya ya. Iya. Harus mendengarkan yang baik ya. Jadi tidak menghakimi korban, kemudian tidak menyudutkan juga ya. Sehingga mungkin korban ini memiliki ruang cerita dan melegakan gitu. Iya, dan harusnya kita itu pro terhadap korban. Jadi kita lem-lem, iya, nggak apa-apa, kamu nggak salah kok, kamu gini kok, kamu sudah baik kok, kamu tidak ada yang salah dari dirimu gitu. Ya, jadi sebagai support system ya istilahnya untuk zaman sekarang gitu ya. Nah, ini mungkin yang dipertanyakan oleh teman-teman semua nih, baik mungkin perempuan kita ya atau laki-laki juga. Bagaimana sih cara melindungi diri kita maupun teman lingkungan kita jika ada yang menjadi korban pelecehan seksual? Kalau melindungi
sebenarnya kita sudah paham ya Mbak ya, kalau kita harus bersikap dari laki-laki itu bagaimana, berpakaiannya seperti apa, kayak gitu sih. Mungkin pikiran-pikiran pelaku gak sih? Seperti itu yang mendominasi juga. Iya benar. Sebenarnya kita sudah melakukan hal yang tidak memicu kekerasan seksual itu dilakukan seperti kita, seperti berpenampilan yang sopan, rapi, itu. Oke. Nah, dengan terjunnya Mbak Fitri ke dalam relawan Satgas PPKS ini sendiri, kira-kira teman-teman ini ketika mengalami hal tersebut bisa menghubungi di mana dan juga apakah akan diproses secepat mungkin? Gini, jadi korban kekerasan seksual itu ketika menghubungkan sebenarnya hanya ingin didengarkan curhatannya ya. Iya, benar. Itu bisa menghubungi di emailnya maupun di WA atau Instagramnya Satgas PPKS Indonesia ya, yang ada mungkin ketika search di IG Satgas PPKS Indonesia itu ada, di situ ada emailnya, ada WA-nya, ya. Berarti dengan adanya berbagai platform ini juga memudahkan para korban untuk konsultasi maupun melaporkan hal-hal yang terjadi pada dirinya. Oke Kak Fitri, yang terakhir ini mungkin ada nggak sih pesan buat kita semua agar kita mungkin bisa lebih aware terhadap pelecehan seksual ini sendiri? Kalau pesan sih sebenarnya lebih ke kesadaran diri kita untuk menjaga bagaimana sih agar kita tidak dilecehkan oleh kaum laki-laki terutama. Mungkin dijaga dari segi penampilan, dari segi berbicara, dari segi bagaimana cara kita memperlakukan lawan jenis, kayak gitu sih. Dari diri kita sendiri dan juga mungkin cara adaptasi kita terhadap lingkungan di sekitar kita. Oke Kak Fitri, jadi pembahasan hari ini kita sangat berbobot, berdaging, namun juga santai aja ya Kak Fitri ya. Dan semoga mungkin teman-teman semua juga lebih aware terhadap pelecehan seksual ini sendiri dan lebih memahami apa saja bentuk-bentuk dari pelecehan seksual ini sendiri. Terima kasih Kak Fitri telah hadir di podcast pada pagi hari ini. Sampai jumpa lagi di podcast berikutnya. See you next time.